Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi di daring matematika peminatan ya. Ini kalian sudah dapat bukunya semester 2 kan? Ini ya bukunya matematika peminatan semester 2. Oke. Baik, karena kemarin mungkin bingung ya, belum ada bukunya. Sekarang saya ulangi lagi penjelasannya. Sedikit ya. Oke. Vektor itu ada yang di dimensi 2 atau ruang 2 R2, nanti juga ada yang di dimensi 3 atau R3. Oke. Apa sih vektor kemarin? Oke. Vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah ya, mempunyai arah dan nilai. Sekarang untuk yang di dimensi 2. Dari titik A ke kanan 3 satuan dan ke bawah 2 satuan sampai titik B. Oke, kalau di ruang dimensi 2 itu nanti ada di koordinat X sama koordinat Y. Kalau di koordinat X ke kanan sama ke kiri ya otomatis. Kalau ke kanan positif, ke kiri itu negatif. Kalau di koordinat Y ke bawah negatif, ke atas positif ya. Penulisannya nanti dari X dulu ya, baru Y. Oke. Dari soal ini dari titik A ke kanan 3 satuan dan ke bawah 2 satuan. Otomatis ke kanan itu kan X ya, 3 satuan berarti X-nya nanti positif, ke bawah berarti Y, karena ke bawah berarti nanti 2-nya negatif. Oke. Penulisannya seperti ini. Karena tadi dari titik A ke B, nulisnya AB, jangan lupa pakai panah di atas. Oke. Bisa mendatar. Jadi 3 min 2 atau menurun seperti ini. 3 min 2, tiganya tadi yang ke kanan X, 2-nya itu yang ke bawah jadi min 2 ya. Ini yang menurun, penulisannya turun. Terus kalau ini penulisannya yang 3i min 2j. 3i itu tadi yang ke kanan, yang kalau X itu gandengannya I ya. Terus kalau yang Y gandengannya J. Jadi bisa 3i min 2j itu untuk yang di ruang dimensi 2. Oke. Ini untuk yang dimensi 2. Nah, sekarang aku punya soal yang di ruang dimensi 3. Oke, di sini sudah ada di buku juga di halaman 3 ya. Vektor di ruang dimensi 3 atau R3. Di sini ada soal dari titik S ke depan. Jadi nanti ada di ke depan itu positif, kalau yang ke belakang itu negatif ya. Ke kanan 10 satuan, ke kanan sama kayak tadi, ke kanan positif, ke kiri negatif, dan ke atas 6 satuan. Kalau ke atas berarti positif, ke bawah berarti negatif sampai titik T. Oke, karena titiknya ST, jangan lupa penulisan vektornya ST ada panah di atas. Penulisannya saya tulis menurun ya. Oke, jadi 9 satuan ke depan 9 satuan berarti 9-nya positif. Terus ke kanan 10 satuan, ke kanan berarti positif. Dan ke atas 6 satuan, ke atas berarti positif. Jadi seperti ini penulisannya ya. 9, 10, nah bisa juga mendatar seperti ini. Kalau mendatar berarti 9, 10, 6. 6 seperti ini ya. Nah, kalau di dimensi 3 di IJ, kalau di dimensi 2 tadi 3i min 2j ya, berarti di sini 9i plus 10j plus 6k. Nah, ada tambahannya. Kalau tadi di ruang dimensi 2 itu cuma ada i sama j, di ruang dimensi 3 itu ada ijk seperti ini. Jadi yang x itu gandengannya I, yang Y gandengannya J, yang Z, yang ini Z ya, gandengannya K. Oke, seperti itu ya penulisannya di vektor di ruang dimensi 3. Baik, selanjutnya ada vektor posisi. Masih di LKS halaman 3 ya. Oke, vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya di titik
O atau di titik O. Nah, vektor posisi di ruang dimensi 2, misalkan di sana juga ada contoh koordinat, diketahui koordinat titik Hi, misalkan min 5,3. Jadi vektor posisinya bisa ditulis gini, Hi kecil ya. Jadi diketahui koordinatnya Hi-nya Hi besar. Kalau ditulis seperti ini Hi kecil. Jadi penulisan vektor kalau hanya satu huruf itu hurufnya kecil. Tapi kalau dua huruf bisa ditulis Hi gini ya. Hi. Lah, Hi vektor Hi kecil itu sama dengan vektor Hi. Kayak gini ada panjangnya di atas. Lah, itu bisa ditulis min 5, 3 gini ya. Vektor menulisnya menurun. Jadi cuma gini. Nah, jadi pengerjaannya koordinat titik Hi min 5,3. Jadi vektor posisinya bisa ditulis seperti ini. Hi, vektor Hi kecil, kalau hurufnya cuma satu sama dengan Hi ya. Karena kenapa kok Hi? Karena vektor posisi tadi pangkalnya di titik 0. Jadi Hi, bukan. Maksud saya di titik O. Jadi penulisannya Hi, vektor Hi sama dengan min 5,3. Nah, bisa dilihat contoh yang lainnya di halaman 3. Oke. Baik, selanjutnya ada vektor posisi di ruang dimensi 3 ya. Sama seperti tadi. Ini diketahui koordinat titik A 3,8,5. Jadi vektor posisinya lah, kalau ditulis dengan satu huruf berarti A kecil, vektor A gini ya, sama dengan atau vektor OA seperti ini. Jadi OA, jangan lupa kalau vektor posisi itu mulainya dari O ya ke titik yang diketahui, yaitu vektor OA atau vektor A, sama dengan ditulisnya ke bawah 3, 8, 5. Udah gini selesai. Baik, dipahami dulu ya. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu menentukan vektor. Yang pertama di ruang dimensi 2 dulu ya. Nih, misalkan aku punya ini. Misalkan saya punya A, vektor A, XA, YA, dan B, XB, YB. Nah, maka nanti kalau ditanyakan vektor, maaf ya, tadi sedikit ada gangguan. Oke. Saya ulangin lagi. Menentukan vektor di ruang dimensi 2. Oke. Jika diketahui titik koordinat A, XA, YA, jadi kalau di ruang dimensi 2 itu adanya cuma X sama Y ya. Dan koordinat B, XB, YB. Maka vektor AB bisa ditentukan dari XB dikurangi XA, YB dikurangi YA. Misalkan diketahui koordinat titik P 5,2 dan koordinat titik S-nya min 1,2. Tentukan vektor PS. Oke. PS. Oke. Vektor PS-nya jadi mulainya dikuranginya dari titik S ya. Jadi titik S-nya yang X itu min 1 dikurangi sama P-nya 5. Jadi mulainya dari S ya. SP dikuranginya mulainya dari S. Terus yang koordinat titik Y-nya punyanya S2, terus dikurangi 2, yang punyanya P, Y yang P. Oke. Jadi sama dengan min 1 dikurangi 5, min 6, 2 kurangi 2, 0. Jadi vektor PS sama dengan min 6, 0. Oke, ini kalau di ruang dimensi 2. Oke, sekarang lanjut di menentukan vektor di ruang dimensi 3. Oke, misalkan titiknya XA, YA, ZA. Jadi kalau di ruang dimensi 3 itu titiknya ada 3, X, Y, Z ya. Kalau di ruang dimensi 2 itu cuma X sama Y. Terus misalkan titik B-nya XB, YB, ZB. Maka
vektor AB itu XB dikurangi XA, YB dikurangi YA, ZB dikurangi ZA ya, mulainya dari B, pengurangannya dari B, titik B dikurangi ke titik A ya. Sekarang misalkan aku punya titik L nya 3 min 2 1, terus titik M nya 2,5,3, maka vektor LM adalah, berarti vektor LM sama dengan, dimulai dari X ya, koordinat X, punyanya M, berapa? 2, berarti 2 dikurangi 3, terus koordinat Y nya punyanya M 5, berarti 5 dikurangi min 2 ya, min 2, terus 2 nya dikurangi 3, untuk yang titik 2 kurangi 3, 5 kurangi min 2, 3 kurangi 1, maaf, 3 kurangi 1 ya, untuk titik Z nya ini ya, 3 kurangi 1, oke, jadi ketemunya 2 min 3 min 1, 5 min 2, min ketemu min plus ya, jadi 5 plus 2, 7, 3 min 1, 2, jadi vektor LM itu dapatnya min 1, 7, 2, min 1 nya itu X, 7 nya Y, 2 nya Z. Oke, gini ya, bisa dipahami. Di LKS juga sudah ada di halaman 2 sampai 7 ya, ini materinya. Baik, silahkan dipahami dulu, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.